Salam saudaraku, teman-teman, sahabat dunia maya yang diberkati Tuhan, baik melalui FB, baik melalui Instagram, dan lebih khusus di program YouTube kesayangan kita yang memuat tentang doktrin-doktrin Kristen, iman Kristen, dasar-dasar pengakuan kita terhadap Alkitab dan Yesus. Di mana saja saudara berada, saya yakin saudara diberkati yang khususnya sedang menyaksikan atau menikmati program ini dan juga program-program YouTube lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang masih tentang Kristologi karena bahasan tentang Yesus sebagai manusia sudah selesai. Saat ini kita mau meneliti atau mau menjelaskan tentang Yesus sebagai Allah atau keilahian Yesus. Ada banyak asumsi, lalu apalagi ya dugaan-dugaan yang tidak berdasar, yang semuanya sudah dibantah oleh Alkitab, sudah dijawab oleh Alkitab, sudah ditutup oleh Alkitab secara absolut bahwa itu adalah berita bohong, hoax, yang usang, yang sengaja dihidup-hidupkan supaya ada bahan untuk mencelah Alkitab atau menyalahkan orang percaya atau mau menjatuhkan Yesus. Hal itu apa? Yaitu mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Karena Yesus adalah manusia, maka dengan demikian Yesus bukan Tuhan. Karena tidak ada Tuhan yang bisa makan, bisa lapar, bisa tidur. Tidak ada Tuhan yang bisa dilahirkan, dan Tuhan tidak punya orang tua. Nah, sekali lagi ini statement-statement rendah yang hanya ditiup atau diangkat, istilah yang mengemuka sekarang, lagi digoreng, sengaja digoreng untuk mendapat bahan untuk mau berusaha untuk menyalahkan atau mencari celah bahwa Alkitab ada kesalahan. Ternyata Alkitab sempurna karena ini ilham Roh Kudus. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati atau Tuhan sejati. Ini yang mau kita buat sekarang. Dan penyelidikan ini, konten ini, supaya lebih objektif, saya gali secara biblika berdasarkan kata-kata kunci yang terbungkus di dalam teks aslinya. Nah, ada beberapa ayat kunci juga yang dilihat, salah satunya Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 bacaannya begini: pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada 3 frasa di sini. Pada mulanya adalah firman. Frasa kedua, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, atau firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang ketiga. Jadi ada 3 kata adalah. Kalau dicerna atau dilihat dalam aslinya, 3 kata adalah. Lengkapnya bahasa aslinya bicara begini tentang Yohanes 1 ayat 1 atau terjemahannya. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ada 3 frasa di situ yang melahirkan 3 kata kerja kopula en. Ini frasa pertama begini: en arche en hologos. Ada en di situ. Frasa kedua, hologos en prostonteon. Ada en juga. Frasa ketiga, kai theos en hologos. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada 3 kata adalah kalau diterjemahkan secara lengkap. Di dalam bahasa Yunani teksnya juga ada 3 kata adalah. Adalah itu adalah kata kerja kopula atau kata kerja bantu. Namanya kata kerja berarti ada tensisnya, ada sistem waktu tindakan dan waktu diucapkannya. Nah, di dalam teks aslinya itu kata adalah itu en. En itu kata kerja. Bukan en yang di awal, misalnya en arche. Kalau en arche itu preposisi. Tapi en diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah itu yang disebut kata kerja. Dari situ kita mau melihat keilahian Yesus. Kalau kita lihat dari kata-kata lain, Lai sudah membantu kita menerjemahkan
Alkitab sudah menjadi berkat bagi jemaat. Tapi kalau terjemahan lain ini kita agak bisa melihat tetapi kurang terang benderang melihat keilahian Yesus. Nah, sekali lagi di dalam teks asli tadi kita fokus kepada 3 frasa yang di dalamnya ada 2 huruf saja, N. Frasa pertama kita lihat en arke en hologos kai, en di tengah. En ini yang kata yang saya sebutkan tadi, kata kerja. Nah, kata en 3 kali dipakai ini diterjemahkan adalah, sekali lagi ini diulang-ulang supaya jernih penjelasannya dan juga tangkapannya terang. Ya, sekali lagi en diterjemahkan adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah dalam konteks ini kata kerja. Karena adalah ya itu berasal dari kata di dalam Perjanjian Lama itu hayah. Dari situ muncullah Yahweh. Jadi sekali lagi kata kerja adalah ini memiliki tensis. Nah, tensis dari kata en ini adalah imperfect. Kita tahu tensis Perjanjian Baru, saya sudah sebutkan tadi, memang ini secara biblika berarti bersabar dan ekstra konsentrasi, karena saya mau menjelaskan dari teks aslinya bahwa tensis Perjanjian Baru khususnya bahasa Yunani itu seperti di Indonesia dan bahasa-bahasa dunia lainnya ada 3 dimensi. Dimensi masa lampau, dimensi kini, dan dimensi yang akan datang. Nah, dimensi masa lampau itu ada beberapa di dalamnya tensisnya. Kalau Indonesia hanya mengatakan masa lampau, tapi di dalam bahasa Yunani ada perfect, ada pluperfect, ada aorist, ada imperfect. Kita konsentrasi pada imperfect. 4 itu masa lampau semuanya, tapi tidak dijelaskan mungkin dalam tempat tertentu atau pembahasan tertentu. Tapi kita mau melihat imperfect karena tensis dari kata n di dalam 3 kata n di dalam Yohanes 1 ayat 1 atau kata adalah itu adalah imperfect. Nah, imperfect itu masa lampau tapi live, sedang berlangsung, hidup. Seperti kalau dalam bahasa Inggris padanannya mungkin tepat adalah past continuous tense, yaitu masa lampau tapi sedang berlangsung. Sehingga terjemahannya kalau lain tidak menerjemahkan pada mulanya adalah firman, tapi sebenarnya terjemahannya pada mulanya sudah ada berlangsung, sudah ada hidup, sudah ada terjadi sebelum dunia ada firman. Itu terjemahan dari n yang imperfect ini. Sekali lagi, n imperfect ini menjelaskan frasa pertama, pada mulanya adalah firman. Ini nih lengkapnya, saya mengulang itu. Pada mulanya sebelum dunia ada, sudah ada secara live, secara hidup, kekal itu firman, logos. Ini frasa pertama, sudah ada logos. Nah, kalau begitu dapat disimpulkan, ada 4 kesimpulan frasa pertama, yaitu pada mulanya ada, telah berlangsung sebelum dunia ada itu logos. Pertama adalah berarti logos atau firman itu ada sebelum dunia ada. Nah, kalau di dalam teks bahasa Indonesia kita adalah pada mulanya adalah firman. Kita bingung firman itu di mana. Tapi setelah diselidiki, imperfect itu menjelaskan secara pasti bahwa logos itu sudah ada sebelum dunia ada. Apa lokasi itu? Kekekalan. Belum ada sesuatu yang dicipta, karena ciptaan itu mulai dari kejadian 1 ayat 1. Jadi logos sebelum kejadian 1 sudah ada. Sebelum kejadian 1 ayat 1 sudah ada yang hidup tadi. Kesimpulan kedua dari frasa pertama itu, nah, logos itu bukan benda mati, sehingga dia bukan ciptaan. Ya, ada satu pembicara di YouTube mengatakan bahwa Yesus itu dicipta. Nah, ini sudah dibantah oleh bagian pembahasan ini. Logos itu sudah ada di dalam sebelum dunia ada dalam kekekalan life, dan dia bukan dicipta. Dia bukan benda mati, dia bukan ciptaan, dia bukan juga makhluk hidup ciptaan.
Walaupun dia hidup, tapi bukan makhluk hidup. Logos itu bukan makhluk hidup, tapi dia Allah yang nantinya kita lihat mengambil rupa. Kesimpulan ketiga adalah Logos ialah pribadi yang hidup. Nah, ini sudah mengarah kepada pribadi yang hidup aktif sebelum dunia ada. Jadi sekali lagi, sebelum dunia ada, Logos itu sudah ada. Dan keempat, ia ada pada mulanya. Pada mulanya ini bukan pada waktu penciptaan, tapi pada saat sebelum dunia ada, dalam kekekalan. Itu yang disebut dengan pada mulanya adalah firman atau Logos. Kemudian frasa kedua dari Yohanes 1 ayat 1 disebut firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu Indonesia kita. Teksnya aslinya Logos en prostonteon. Ada N juga di sini nih. Yang saya sudah sebutkan dari awal ada 3 N. Ini N kedua. Nah, N tetap kata kerja. Sama juga tensisnya imperfect. Imperfect itu live sebelum dunia ada. Yaitu tindakan yang ada berlangsung masa lampau. Bukan mati. Bukan benda mati. Ini sekali lagi mengubur dalam-dalam pandangan Beni Irawan yang mengatakan Yesus itu dicipta. Dan ada lagi pandangan oneness of God, bahwa Yesus itu dicipta bersama-sama Adam. Ini dibantah oleh kata 2 huruf ini, N. Bahwa dia lahir sebelum dunia ada, ditambah lagi dengan keterangan prostonteon. Pros itu dengan akusatif, tonteon itu akusatif. Dia berarti bersama-sama. Sudah jelas, dia jadi bersama-sama. Jadi Logos itu bersama-sama dengan Bapa. Allah di dalam frasa kedua ini bukan Yesus. Walaupun ada orang mengatakan bahwa Allah di dalam frasa kedua adalah Yesus atau Roh Kudus, tapi ini Bapa. Allah dalam konteks Perjanjian Baru kalau disebut Allah itu lebih cenderung pada Bapa. Nah, ini di Bapa. Jadi dibilang di sini Logos itu bukan Bapa di sini, bukan Bapa yang di frasa kedua, tapi Logos itu prostonteon. Logos itu bersama-sama dengan Bapa. Jadi ada 2 pribadi di sini. Seperti misalnya, saya Weli Pandin Solang bersama guru saya. Jadi ada 2, saya dan guru saya. Di sini dikatakan bahwa Logos en prostonteon. Logos yang dikatakan tadi kekal itu bersama-sama dengan Bapa atau Allah Bapa oknum pertama. Pertanyaannya, Bapa itu kapan ada? Tidak pernah disebutkan dalam Alkitab Bapa itu baru ada di dalam penciptaan, Kejadian, kitab Kejadian. Ada sebelum dunia ada, karena Bapa itu mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus mencipta. Nah, Logos itu ada bersama Bapa dalam kekekalan, karena N tadi. Kesimpulan dari frasa kedua dari firman itu bersama-sama dengan Allah atau Logos en prostonteon adalah 1. Logos dan Bapa ada dalam kekekalan sebelum dunia ada. Yang kedua, Logos itu atau firman bukan Bapa. Jangan sampai keliru. Logos bukan Bapa, tapi Logos itu adalah Allah. Bapa adalah Allah. Tapi bukan 2 Allah, bahkan 3 Allah. Bukan. Itu ada nanti pembahasan tersendiri. Kita lihat nanti dalam pembahasan tentang Trinitas atau Tritunggal. Kesimpulan ketiga dari frasa kedua adalah Logos ialah pribadi supranatural. Nah, sudah mulai mengerucut. Logos ini pribadi, bukan sekedar firman non persona. Non persona artinya bukan pribadi, semacam kekuatan. Angin itu punya kekuatan, tsunami punya kekuatan, tapi bukan pribadi. Itu yang dimaksud. Tapi Logos ini punya kekuatan, dia mencipta dalam Kejadian 1. Berfirmanlah, jadilah, berfirman, dan seterusnya. Logos ini mencipta, tapi dia pribadi. Dia ada sebelum dunia ada. Nah, Logos ini ialah pribadi supranatural yang hidup, aktif, ada dalam kekekalan masa lampau. Dari mana ini? Ini bukan pembahasan hanya berdasarkan iman. Ini pembuktian iman secara ilmiah, secara eksegesis, secara teologi. Tadi grammarnya mengatakan bahwa N, imperfect, masa lampau sebelum dunia ada. Frasa ketiga dari Yohanes 1 ayat 1 yaitu
Allah adalah firman, atau firman itu adalah Allah. Theos en ho logos. Jadi menyimpulkan bahwa ternyata logos yang di frasa 1 pada mulanya telah ada, hidup sebelum dunia ada, itu firman. Firman itu, lalu firman itu disinggung lagi di frasa kedua. Firman itu bersama-sama dengan Allah atau Allah Bapa di sebelum dunia ada, tetap firman yang sama. Kemudian di dalam frasa ketiga, firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Ternyata sudah bukan lagi pribadi, tadi pribadi, tapi pribadi itu ternyata Allah. Kalau begitu nanti siapa firman itu? Di frasa pertama. Siapa pribadi yang adalah firman itu? Frasa kedua, karena dia bersama dengan Bapa. Lalu siapa firman pribadi yang adalah Allah itu? Allah, dan frasa ketiga bukan Bapa. Bukan di frasa kedua. Kalau di frasa kedua Allah itu Bapa. Tapi di frasa ketiga firman itu adalah Allah, bukan Bapa. Yaitu satu pribadi. Nah, siapa pribadi itu? Data-datanya kita lihat di dalam konstruksi berikutnya. Ya, konstruksi berikut mengatakan ayat 2, siapa logos, siapa pribadi, siapa Allah yang di dalam ayat 1. Ayat 2 bilang begini, logos atau Allah bersama Bapa, diulangi. Berarti benar. Ini membuktikan bahwa logos ini bukan Bapa. Siapa logos itu? Logos ayat 3 dibilang, Allah itu, logos itu pencipta. Nah, kalau dia, kalau logos itu bukan pribadi, semacam kekuatan non persona atau makhluk, bukan makhluk hidup biasa, ciptaan atau benda mati, tidak bisa mencipta. Tapi di ayat 3 dikatakan logos itu mencipta. Kemudian ayat 4 dikatakan logos itu adalah zoe en kaifos, yaitu apa? Hidup kekal dan terang. Nih, terang. Jadi sekali lagi kita mau melihat runtutannya, garisnya, benang merahnya. Di ayat 1 logos itu adalah pribadi dan logos itu adalah Allah. Di ayat 2 diulangi, logos adalah Allah itu bersama dengan Bapa yang pribadi. Di ayat 3 logos yang adalah Allah itu pencipta. Dan di ayat 4 logos itu memberi hidup yang kekal. Kita yang masuk surga itu karena hidup kekal dia berikan. Dan dia terang. Nah, siapa itu? Semua mungkin sudah bisa menduga secara iman atau mengimaninya. Tapi iman belum lengkap kalau tidak dibuktikan. Lihat Yohanes yang 1 itu. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Nah, ketika disebutkan Yohanes 14, semua sudah pada tahu tapi harus dibaca. Ini dia. Logos itu atau firman itu telah menjadi manusia. Tadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ternyata firman yang pribadi dan Allah di ayat 1, dialah firman yang menjadi manusia. Tidak ada lain. Firman yang manusia adalah Yesus, Tuhan kita yang ilahi menjadi manusia. Dibedakan di dalam ayat 14 bagian terakhir, dia adalah anak tunggal Bapa. Berarti dia bukan Bapa. Mengulangi frasa kedua Yohanes 1 ayat 1, bahwa di sana Allah itu bukan firman tapi Bapa. Dia bersama firman, bersama-sama dengan Bapa, ditemukan di dalam ayat 14. Dia adalah Yesus dan dia anak Bapa, anak tunggal Bapa, bukan Bapa. Kesimpulannya bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1 keilahian Yesus ditampilkan di sana. Dia logos, dia Allah. Kita lihat lagi dari Wahyu 3 ayat 14. Itu teks kedua membuktikan keilahian Yesus. Teks kedua, mari melihat Wahyu 3 ayat yang ke-14. Dibaca seperti ini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya pernah dialog, diskusi dengan tadi, ada nama yang saya sebutkan tadi, Beni Irawan. Pak Beni Irawan bilang Yesus itu ciptaan.
Salah satu ayat yang diangkat oleh banyak orang menganggap Yesus ciptaan ayat ini. Karena dikatakan bahwa Yesus yang adalah saksi yang setia, amin, itu dicipta, seolah-olah dicipta. Karena digunakan kata permulaan dari ciptaan. Jadi kata permulaan dari ciptaan dianggap itu Yesus itu ciptaan pertama. Itu poinnya. Ciptaan pertama. Saksi Yehova juga mengambil data ini. Menyebabkan ajaran mereka mengatakan Yesus bukan Allah, dia manusia biasa karena dicipta. Ini ayatnya. Ayat Wahyu 3 ayat 14. Sambil saudara sedang menikmati berkat dalam konten ini, sambil membuka ayat mengikutinya supaya menyelidiki bersama. Menggunakan kata permulaan. Nah, kata yang diterjemahkan permulaan itu adalah kata arche. Kata arche itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada memiliki 4 pengertian. Pengertian pertama, arche pada umumnya adalah memang permulaan. Misalnya Kejadian 1 ayat 1 itu namanya permulaan secara kontekstual. Kontekstual artinya kalau orang beribadah, kalau jemaat beribadah misalnya jam 9. Jadi permulaan ibadah gereja itu jam 9, itu namanya permulaan kontekstual. Konteks maksudnya. Yang kedua, arti kata arche itu adalah the first cause, yaitu penyebab pertama terjadi ciptaan, causa prima. Nah, ditemukan di dalam Wahyu 3 ayat 14. Jadi bukan permulaan, tapi penyebab terjadi ciptaan. Dan yang ketiga, arche itu bisa diterjemahkan atau artinya penguasa. Penguasa seperti misalnya Lukas 12 ayat yang ke-11 itu menunjuk pada penguasa-penguasa. Dan yang ketiga adalah otoritas. Arche seperti Yudas 6. Nah, kita konsen pada konteksnya. Wahyu 3 ayat 14 itu berbicara, arche itu diterjemahkan oleh lain permulaan. Maka terjadilah Yesus itu atau firman itu adalah permulaan dari ciptaan. Sehingga seperti tadi, kelompok-kelompok tadi menerjemahkan, bahkan kadangkala mungkin ya, jemaat kita, jemaat Tuhan di gereja terpengaruh dengan YouTube, sudah membaca YouTube, mendengar YouTube, membahas bahwa Yesus itu adalah permulaan ciptaan, bahwa mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, ditarik lagi ajaran keyakinan itu dirubah. Ini penjelasannya. Kata arche dalam konteks Wahyu 3 ayat yang ke-14 dirujuk kepada Kristus, memakai atau menggunakan terjemahan Yesus itu sebagai pencipta atau penyebab terjadi ciptaan. Jadi inilah yang disebut dengan causa prima, yaitu Yesus itu bukan ciptaan, tetapi dia penyebab terjadi ciptaan dari kata arche itu, dan dengan demikian dia adalah pencipta. Dia adalah pencipta. Nah, di dalam aslinya kan ditulis begini. He arche tes ktiseos tu theo. Kalau King James menerjemahkan frasa itu di dalam Alkitab, versi itu disebut sebagai the beginning of creation of God. Jadi awal dari ciptaan Allah. Sehingga cocok, atau permulaan dari ciptaan Allah cocok dengan Alkitab kita bahasa Indonesia karena diterjemahkan dari sumbernya dari King James ini. Tapi terjemahan yang lebih lengkap dekat dengan aslinya adalah NIV, New International Version, menerjemahkan frasa itu menjadi demikian: the ruler of God's creation, penguasa atau pemimpin dari ciptaan Allah. Otomatis pencipta, kalau penguasa ini penguasa atau pengendali, dan dengan demikian dia adalah pencipta. Sehingga dari teks ini, dari aslinya, teks asli dapat diangkat, ini bukan sekedar iman, bukan praduga subjektif, tapi hasil secara objektif menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan ciptaan, tetapi dia adalah pencipta. Cocok dengan teologi penulis
ayat ini. Wahyu 3 ayat yang 14. Siapa dia penulisnya? Yohanes yang tadi sudah dijelaskan. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Jadi kita lihat tulisan Yohanes di Injil dengan tulisan Wahyu itu relevan, koheren, tidak bertentangan. Yang bertentangan ini orang-orang ini nih. Ya, Yohanes bilang Yesus pencipta, malah mereka robah Yesus ciptaan. Jadi tidak benar. Sekali lagi jemaat yang barangkali yang sudah mungkin mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran sumbang di YouTube. Ini ajaran Alkitab bahwa Yesus disimpulkan Yesus itu adalah pencipta karena dia Allah. Dia bukan ciptaan. Dia bukan makhluk biasa. Tadi udah dibahas. Itu teks kedua. Teks terakhir kita ambil satu lagi di dalam Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Kita membaca ayat ini yang sering kita kenal di sana dengan pengosongan. Ayat 6 berbicara seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan ini berbicara prosedur inkarnasi itu. Dikatakan walaupun dalam rupa Allah. Ada kata rupa di dalam ayat yang ke-6. Begitu juga nanti ada ayat 7 itu ada kata rupa. Ya. Di dalam ayat 7 Filipi 2 juga muncul kata rupa di sana, tetapi dua istilah rupa di sini berbeda. Kalau kata rupa di dalam ayat 6 ini itu berbicara tentang rupa Allah karena dipakai istilah morfe, ini rupa ilahi. Tetapi ayat yang ke-7 sebaiknya dibaca ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ada kata rupa juga. Sekali lagi dalam tulisan Alkitab kita Lai bahasa Indonesia, rupa ayat 6 dengan rupa ayat 7 sama tulisannya. Sulit dibedakan. Tapi di dalam teks aslinya, rupa di ayat 6 saya mengulangi, itu morfe. Pada umumnya morfe itu adalah rupa ilahi, gambaran Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah, yang walaupun setara dengan Allah, dia adalah Allah. Tapi di ayat 7, mengambil rupa, kata dipakai di sana skema. Sudah bukan morfe lagi, skema adalah rupa alami, rupa fisik. Karena itu terlihatlah mengambil rupa hamba manusia. Yesus punya fisik secara manusia. Jadi rupa pertama dia adalah rupa ilahi, Allah. Rupa kedua, skema itu menunjuk kepada dia mengambil rupa manusia, inkarnasi, yaitu di dalam Yohanes 1:14 terlihat sebagai manusia juru selamat kita. Jadi sekali lagi kita lihat di sini bahwa perbedaan ini menjelaskan secara terang benderang bahwa secara ilahi Yesus Allah, morfe, dan secara manusiawi dalam manusia insani, dia mengambil rupa manusia yang bisa dilihat, morfe, manusia, tapi tidak berdosa, sudah dibahas tadi. Nah, rupa Allah itu dikatakan tidak dia pertahankan, sehingga muncullah istilah mengosongkan. Kata mengosongkan itu bukan berarti kealahan Yesus dihilangkan dari diri Yesus. Lalu Yesus, Allahnya keluar. Pada saat Allah keluar, maka Yesus yang waktu itu mengosongkan dirinya sudah bukan Allah lagi. Ada pandangan ebionitisme yang berkembang sekarang ini ada. Ebionitisme mengatakan bahwa Yesus awalnya bukan Allah, tapi manusia, kemudian pada waktu pembaptisan diangkat oleh Bapa menjadi Allah, menjadi Tuhan karena dia baik, dia sempurna, etikanya baik, moralnya suci, diangkat jadi Allah. Ini ajaran sesat. Dan ada yang mengembangkan sekarang ini, mengatakan bahwa Yesus itu diangkat, dikukuhkan oleh Allah. Ini pakai wisuda segala. Dikukuhkan, diresmikan oleh Allah setelah dibaptis sebagai Tuhan. Tadinya dia manusia. Ini pandangan yang salah, yang sudah dibantah oleh konsep kenosis. Kenosis adalah bukan mengosongkan seperti pengertian Indonesia. Kalau gelas penuh air, lalu kemudian diminum atau ditumpahkan, airnya hilang,
maka gelas itu kosong. Bukan seperti itu. Mengosongkan artinya Yesus sebagai Allah tidak memperhitungkan dirinya sebagai Allah, tapi menghampakan kealahannya, tapi Allahnya ada di dalam dia, hanya menampilkan kemanusiaannya supaya dia bisa tadi mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati di kayu salib menanggung dosa kita. Jadi Allahnya di mana? Waktu dia mengosongkan diri, Allahnya di dalam dia, karena rupa morfe itu ada tetap dalam dia, sehingga tidak pernah Yesus bukan Allah. Dia dari kekekalan sampai kekekalan tetap Allah, lalu mengambil rupa manusia dan juga bersama-sama dengan dia. Ilustrasinya seperti apa? Allah, dia mengosongkan diri tetapi tetap dia Allah. Presiden, misalnya taruhlah Presiden Indonesia yang cinta masyarakat, cinta kemakmuran, cinta pertanian misalnya. Presiden ini dengan satu ketika dia keluar dari istananya, memakai baju petani, topi petani. Baju petani mungkin sudah, bukan mungkin, baju petani pasti ada lumpurnya, sepatu petani. Lalu ada sobek-sobek mungkin sana-sini seperti petani pada umumnya. Dia menanam, presiden ini, sang presiden menanam padi di sawah. Dilihat dari jauh dia bukan presiden. Dilihat dari jauh dia adalah petani, karena bersama-sama petani lainnya lagi membajak mungkin. Setelah didekati, oh ternyata dia presiden Indonesia. Saya mau bertanya, waktu dilihat dari jauh dia sebagai petani, apakah dia masih presiden di sawah itu? Masih presiden. Di mana presidennya? Ini yang dalam ilustrasi ini menggambarkan mengosongkan dirinya, mengosongkan kepresidenannya. Tidak dianggap dia sebagai presiden. Kalau presiden, tidak ada peraturan presiden ada di sawah. Presiden harus di istana atau memimpin parlemen dan sebagainya. Tapi kalau dia ke sana, ada kedaulatan sendiri, hak prerogatifnya untuk mengambil rupa, seolah-olah mengambil rupa petani, mirip petani, tapi dia tetap presiden dalam waktu itu. Belum pernah dia bukan presiden selama dia menjabat presiden, tidak dilucuti presidennya. Ya, demikian juga ilustrasi itu sangat dekat dengan kenosis. Waktu Allah, Yesus sebagai Tuhan mengambil rupa manusia, Tuhannya tidak keluar. Sehingga tidak dikatakan Yesus bukan Tuhan waktu dia menjadi manusia. Tidak. Dia tetap Allah, dia mengambil rupa manusia supaya dia bisa menjadi hamba, menjadi manusia. Bahkan ayat 8 mencatat, mati di kayu salib. Dengan demikian kita mengambil sisi morfenya, karena sisi skemanya sudah dibahas di dalam konsep Yesus sebagai manusia. Morfenya mengatakan bahwa Yesus adalah Allah sejati. Nah, kealahan Yesus diakui dalam perjanjian lama, diakui oleh Yesaya. Dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5, dia Allah kekal, El Gibor, Allah perkasa, Afiat, Bapa kekal. Kealahan Yesus yang dibuktikan tadi, keilahiannya, ketuhanannya dibuktikan di dalam pengakuan-pengakuan perjanjian lama dan pengakuan perjanjian baru. Perjanjian lama, Yesaya 9 ayat 5, Yesaya ini berarti mengatakan bahwa Yesus itu adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Kemudian dia itu, atau Yesus itu disebut dengan Aviet, Bapa kekal. Lalu disebut juga, dia disebut Zar Shalom, penguasa damai. Lalu gelar-gelar sebagai pencipta dialamatkan kepada Yesus. Jadi Yesaya ini menyimpulkan kalau dia Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai atau penguasa damai, bukan manusia biasa, bukan makhluk biasa. Dia Allah. Nah, Yesaya perjanjian lama saja mengakui sebagai Tuhan, tapi kalau ada orang masa kini mengakui Yesus sebagai pencipta, bagaimana bisa jadinya seperti itu? Lalu Yesaya 40 juga mengatakan bahwa ayat 28 bahwa dia adalah Allah kekal. Ini Allah kekal dipopulerkan dalam arti ditulis oleh Mika. Ya, Mika mengatakan bahwa anak itu permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dahulu kala
Kadang diterjemahkan purbakala, kadang-kala purbakala. Nah, kalau purbakala ini berhati-hati mengkhotbahkan kitab itu atau ayat itu. Kalau purbakala itu seperti dari zaman Adam sampai Daud. Sehingga Yesus disimpulkan Yesus lahir atau ada sejaman Adam. Bukan itu purbakala. Purbakala yang dalam konteks ini kata yang dipakai itu olam. Olam itu eternity. Berarti kekekalan seperti dibahas tadi, sebelum dunia ada, sebelum Kejadian 1 ayat 1, itu olam. Ya, ditemukan di dalam Yesaya 40 ayat 28 juga olam. Dalam Yesaya 26 ayat 4 juga ada olam di sana, berarti kekekalan. Jadi kesimpulan dalam perjanjian lama, Yesus adalah Tuhan ada sebelum dunia ada. Kemudian pengakuan perjanjian baru, pengakuan Rasul kita lihat Yohanes dan Paulus, khususnya Yohanes, di dalam Yohanes 20 ayat 28 dikatakan di sana bahwa Yesus itu adalah Allah. 1 Yohanes 5 khususnya ayat yang ke-20, Yesus itu adalah Tuhan. Paulus mengakui di dalam Roma 9 ayat yang ke-5, Roma 9 ayat yang ke-5, Yohanes sudah sering ya. Tapi Paulus ini coba membuka di dalam Roma. Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Tadi manusia. Penjelasan berikut, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Yohanes mengakui Yesus Tuhan, Paulus mengakui Yesus Tuhan atau Allah. Kemudian pengakuan jemaat. Dari jemaat mula-mula memegang Alkitab Yesus adalah Allah. Sampai sekarang jemaat mengakui Yesus adalah Allah. Bagaimana mungkin ada satu dua orang, segelintir orang, satu kelompok, dua kelompok memisahkan diri dari keyakinan orang percaya yang mempercayai Yesus adalah Allah, lalu memisahkan diri mengatakan Yesus bukan Allah? Itu penyimpangan besar. Ya. Kemudian pengakuan yang ini dilengkapi oleh pengakuan Yesus sendiri. Ada 5 pengakuan Yesus. Nanti dibaca. Masing-masing bisa membaca melalui ayat yang saya sebutkan. Di dalam Matius 12 ayat 8 khususnya dikatakan intinya saja, aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Ini perkataan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Lalu kemudian Yohanes 13 ayat 13-14, aku adalah Tuhan. Ini bukan lagi nabi atau rasul yang berkata atau umat yang dicatat di Alkitab, tetapi Yesus sendiri. Lalu Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Kalau Yesus lahir, itu makanya menjadi perdebatan antara Yesus dengan orang Farisi Saduki. Karena Yesus mengaku aku ada sebelum Abraham ada. Orang Farisi bilang, kamu kerasukan setan seolah-olah. Kau usiamu berapa? Kau lebih tua mana Abraham dengan engkau? Mereka tidak mengerti Yesus berbicara dari segi keilahiannya, bahwa dia ada dalam kekekalan sebelum Abraham. Secara manusia inkarnasi, memang dia lahir waktu Farisi, orang tua-tua Farisi ini sudah jadi tua. Jadi orang Farisi berpatokan di situ, dia anak Maria, sedangkan orang Farisi sudah jadi ahli. Tapi Yesus bilang, aku ada sebelum Abraham ada. Yesus berbicara dari segi keilahiannya. Yang ketiga, dikatakan bahwa dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dia menyetarakan dirinya dengan Bapa. Berarti Bapa Allah, dia Allah. Bukan dua Allah, sudah sering ya. Satu Allah di dalam dua pribadi, bahkan tiga. Kemudian kita lihat di dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa, awal. Ini huruf Yunani pertama dan huruf Yunani terakhir. Mau menjelaskan tentang awal. Awal ini, alfa ini bukan di zaman Adam. Awal adalah kekekalan sebelum Kejadian 1 ayat 1 yang dibahas dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Wahyu 3 ayat 14 tadi. Dan Omega itu bukan
dalam kerajaan 1000 tahun, bukan akhir zaman. Omega itu dalam kekekalan sesudah bumi ini lenyap. Jadi letaknya itu di pasal 22 Wahyu seterusnya. Itu yang disebut Omega di dalam pembahasan ini. Karena itu sekali lagi kita mau menyimpulkan tentang keilahian Yesus ini, bahwa data perjanjian baru atau penulis perjanjian baru, penulis perjanjian lama, semuanya diilhami oleh Roh Kudus yang sama. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Orang-orang yang menulis Alkitab itu dari 1500 tahun sebelum Yesus sampai waktu ditulis tahun 90 terakhir, itu tidak pernah ketemu menulis dalam sidang, lalu mereka berembuk, mari kita sama-sama menulis Yesus adalah pencipta, atau Yesus adalah Tuhan. Tidak. Mereka menulis beda-beda zaman, beda-beda karakter, beda-beda pengetahuan, beda tulisannya, grammarnya berbeda, kosakatanya beda, perbedaraannya tidak sama, tapi kesamaannya pada Yesus adalah pencipta, Yesus adalah Allah. Haleluya, puji Tuhan. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Berarti pandangan-pandangan yang mengatakan Yesus adalah ciptaan, Yesus adalah manusia biasa, itu pandangan yang tidak ada di Alkitab, tidak pernah diakui oleh penulis PL, tidak pernah ada di dalam tulisan PB dan keyakinan orang percaya hingga saat ini. Tapi yang dipertahankan adalah Yesus adalah Allah, Yesus adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, mencipta nafas semua orang, dan dia memberikan hidup kekal kepada semua orang melalui karyanya mengambil rupa manusia, supaya dia mati di kayu salib, dan memberkati kita, termasuk hal-hal praktis, memberkati rumah tangga kita, memberkati anak cucu, saudara dan saya, memberkati kesehatan kita, menyembuhkan kita, melihat pelayanan kita, memberkati pelayanan kita, dan memberkati damai sejahtera kita sekarang selama-lamanya. Dialah Yesus Tuhan kita, Juru Selamat yang adalah manusia sejati dan Allah sejati. Beritakan semuanya ini kepada dunia, sehingga dunia mengerti bahwa Yesus Tuhan dan mereka diselamatkan. Tuhan berkati kita. Shalom.